Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Syarifah Irwan, peserta PPG dalam Jabatan Matematika Angkatan 1 tahun 2020. Saya bertugas di SMK Negeri 4 Padang. Dan ini kartu identitas saya sebagai peserta PPG. Demikian perkenalan saya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Dan saya mendoakan Bapak dan Ibu semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Ibu jelas, Ananda Ibu sekalian? Jelas. Apakah gambar Ibu jelas? Jelas. Baiklah, Ananda Ibu. Bagaimana kabarnya Ananda Ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Semoga Ananda Ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Tetap jaga kesehatan ya Ananda Ibu sekalian. Masa pandemi ini kita harus senantiasa menjaga kekebalan tubuh agar tidak diserang penyakit, agar bisa melakukan aktivitas dengan baik. Walaupun pembelajaran kita masih daring, namun jangan pernah membuat semangat kita dalam menuntut ilmu jadi berkurang. Baiklah Ananda Ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ananda Ibu Syarif pimpin doanya ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, silahkan Ananda Ibu mengisi daftar hadir yang sudah tersedia di Google Classroom. Nah, seperti ini tampilannya ya. Semoga yang belum hadir pada hari ini segera menyusul bergabung. Oke, Ananda Ibu, kita akan memulai pembelajarannya. Silahkan Ananda Ibu mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan dalam pembelajaran, seperti buku, pulpen, dan alat tulis lainnya. Coba silahkan persiapkan. Dan periksa kerapian diri masing-masing. Duduk dengan baik di depan layar Zoom-nya dan bersikap disiplin dalam pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang menentukan komposisi dua fungsi, di mana kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa Anda perhatikan pada PowerPoint berikut ini ya. Fungsi dasar kita pada pembelajaran kali ini adalah menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi, dan menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Indikator pencapaian kompetensi kita adalah menentukan komposisi dua fungsi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini adalah setelah melakukan pembelajaran, diharapkan Ananda Ibu semua nanti dapat menentukan komposisi dua fungsi dengan tepat dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komposisi fungsi dengan kritis. Baiklah Ananda Ibu sekalian, silahkan perhatikan video motivasi berikut ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika.
Kali ini kita akan membahas mengenai komposisi fungsi. Pak Sugi adalah seorang programmer. Ia bekerja di suatu perusahaan jasa transportasi online. Proyeknya kali ini adalah menggabungkan dua aplikasi yang biasa digunakan para driver untuk menghitung penghasilannya. Kedua aplikasi itu adalah aplikasi cek bintang dan aplikasi cek bonus. Aplikasi cek bintang menggunakan perhitungan fx sama dengan 5x ditambah 2. Dengan fx adalah banyaknya bintang yang didapatkan dan x adalah banyaknya penumpang. Sedangkan aplikasi cek bonus menggunakan perhitungan gx sama dengan 3000x dikurangi 4000. Dengan gx adalah rupiah bonus yang bisa ia dapatkan dan x adalah banyaknya bintang. Misalnya saja untuk hari ini, seorang driver ojek online berhasil mengantar 8 penumpang. Kemudian ia membuka aplikasi yang pertama, menginputkan nilai 8 sehingga mengetahui mendapatkan 42 bintang. Lalu dilanjutkan dengan aplikasi yang kedua. 42 bintang akan menghasilkan bonus sebesar Rp122.000. Sungguh repot, harus membuka dua aplikasi. Akan menjadi lebih praktis jika driver cukup menggunakan satu aplikasi saja. Tinggal memasukkan banyaknya penumpang yang ia antar, langsung muncul besarnya bonus. Kita lihat Pak Sugi menggabungkan kedua aplikasi itu. Perhitungan untuk menentukan besarnya rupiah bonus menjadi sehingga kita peroleh aplikasi baru untuk menghitung bonus dalam satuan rupiah. Dengan X adalah banyaknya penumpang yang diantar. Mari kita uji coba aplikasinya. Jika driver hari ini mengantar 8 orang penumpang, berarti ia tinggal membuka satu aplikasi ini saja, menginputkan nilai 8, dan langsung keluar besarnya bonus Rp122.000. Bagaimana? Praktis kan? Oke. Apa kira-kira yang bisa dilihat dari video tersebut? Bermanfaat bagi siapa? Bagi seorang programmer, ya. Iya, untuk mengecek apa? Aplikasi Bintang. Iya, cek bintang satu, aplikasi cek apa satu lagi? Poin bonus ya. Nah, supaya praktis dia menggabungkan dalam satu Kasih. dia menggabungkan satu aplikasi. Nah, bermanfaat sekali kan pelajaran komposisi fungsi ini? Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. jadi itulah Ananda sekilas manfaat belajar komposisi dua fungsi ya. Oke. Baiklah Ananda Ibu sekalian, silahkan perhatikan soal Ibu berikut ini. Bisa nampak Ananda? Oke, silahkan Ananda Ibu Yola, coba dibaca soalnya. PT Hinamaru menerapkan sistem yang unik dalam memberikan tunjangan kepada karyawannya. Di perusahaan ini, setiap bulannya seorang karyawan akan mendapatkan dua macam tunjangan, yaitu tunjangan keluarga dan tunjangan kesehatan. Besarnya tunjangan keluarga ditentukan dari 1/5 gaji pokok ditambah 50.000, sementara besarnya tunjangan kesehatan adalah setengah dari tunjangan keluarga. Coba Ananda buat bentuk fungsi dari soal tersebut. Kemudian, nyatakan hubungan besarnya tunjangan kesehatan dan gaji karyawan tersebut. Oke. Sekarang, coba Ananda Ibu buat bentuk fungsi dari soal tersebut ya. Kemudian nyatakan hubungan besarnya tunjangan kesehatan dan gaji karyawan tersebut. Ibu kasih waktu 2 menit. Oke, sudah selesai Nanda? Silahkan Ananda Ibu, siapa yang bisa membuat bentuk fungsinya? Silahkan. Oh iya, silahkan Ananda Ibu Febrima, silahkan Nak. Jadi yang diketahui yaitu tunjangan keluarga 1/5 dari gaji pokok ditambah 50.000. Ya. Tunjangan kesehatan
adalah 1/2 tunjangan keluarga. Misalkan besarnya gaji pokok diibaratkan dengan X, tunjangan keluarga diibaratkan dengan Y, dan tunjangan kesehatan diibaratkan dengan Z, maka fungsi YX sama dengan 1/5 ditambah 50.000, dan fungsi ZY sama dengan setengah Y. Jadi bentuk fungsinya adalah YX sama dengan 1/5X ditambah 50.000, dan ZY sama dengan 1/2Y. Besarnya tunjangan kesehatan terhadap gaji pokok dapat dituliskan sebagai komposisi Z bundaran YX sama dengan ZYX. Oke. Berarti jadi bentuk fungsinya nak, YX sama dengan berapa tadi? 1/5X tambah 50.000 ya? Ya. Iya, bagus sekali. Dan ZY sama dengan setengah Y. Benar sekali Ananda, berarti itu adalah fungsinya. Nah, komposisi fungsi besarnya tunjangan kesehatan terhadap gaji pokok tersebut dituliskan sebagai komposisi Z bundaran YX. Berarti sama dengan ZYX. Benar sekali Ananda Ibu Febrima. Jempol untuk Ananda Ibu ya. Baiklah Ananda. Untuk besarnya tunjangan kesehatan terhadap gaji pokok yang tadi dapat kita hitung dengan menentukan komposisi dua fungsi yang akan kita pelajari ini. Ananda Ibu sekalian, pembelajaran nanti ada 3 aspek penilaian yang akan Ibu nilai ya. Yang pertama penilaian pengetahuan, yaitu dalam pemberian kuis nanti ya. Yang kedua yaitu penilaian sikap, yaitu disiplin dan komunikatif. Nah, kerjasama dan kritis juga dapat Ibu lihat nanti dengan berdiskusi dalam kelompok. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Baiklah Ananda Ibu sekalian, sekarang silahkan Ananda unduh LKPD, bahan ajar, dan media pembelajaran yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, ini tampilannya ya. Nah, Ananda nanti unduh LKPD-nya. Nah, di sini ya LKPD-nya. Nih. Kemudian bahan ajarnya. Ini. Bahan ajarnya seperti ini ya tampilannya nanti. Oke, medianya nanti Ananda Ibu download di sini ya. Oke. Sekarang Ananda Ibu perhatikan. Oke, nah ini gambar apa ini? Pohon. Pohon. Oke, bagus sekali. Pohon ini apa? Ada apa ini? Kapak. Kapak. Diapakan pohon ini? Ditebang. Ditebang. Akhirnya jadi apa? Dapat Kayu. Dapat kayunya. Kayu itu setelah itu kayu diapakan? Ini Diolah. Iya, diolah di pabrik sehingga menghasilkan apa ini? Buku. Nah, buku ini akan dipakai siapa? Belajar. Nah, dipakai untuk belajar. Oke, diolah di pabrik. Oke, silahkan baca soalnya, Nak. Suatu pabrik kertas dengan bahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 menghasilkan bahan kertas setengah menjadi M dengan mengikuti fungsi M sama dengan F dalam kurung X sama dengan X. Oke, Fx sama dengan X kuadrat dikurang 3X kurang 2. Oke, lanjut. Tahap kedua. Tahap kedua menggunakan mesin 2 menghasilkan kertas mengikuti fungsi M sama dengan M4M tambah 2 dengan X dan M dalam satuan ton. Oke. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 4 ton, tentukanlah banyak kertas yang dihasilkan. Oke. Nah, dari soal ini apa yang minta? Tentukanlah banyak kertas yang dihasilkan. Oke, sekarang Ananda silahkan diskusikan masalah yang ada pada LKPD tersebut di dalam grup WA masing-masing. Nah, diharapkan Ananda Ibu semua terlihat aktif dalam forum diskusi di WA grup tersebut. Ya, Baik. sama forum Ya, Bu. diskusi
diskusi berlangsung, Ibu akan memantau dan memimpin Ananda sekalian. Oke? Nah, silahkan berdiskusi dalam grup WA. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, sudah selesai ya, Nak? Berdiskusi dalam kelompok grupnya ya. Sekarang waktunya presentasi. Nah, silahkan kelompok 1. Farhan ya, coba presentasikan hasil diskusi kelompoknya, Nak. Jadi penyelesaiannya itu M sama dengan fx x kuadrat dikurang 3x dikurang 2. Ya. Terus GM sama dengan 4M ditambah 2. Ya. Terus M sama dengan fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 2. Oke. GM sama dengan 4M ditambah 2. Oke. Terus G bundaran F, X sama dengan G Fx. Sama dengan 4 dikali X kuadrat dikurang 3X dikurang 2 ditambah 2. Oke. Sama dengan 4X kuadrat dikurang 12X dikurang 8 ditambah 2. Oke. Sama dengan 4X kuadrat dikurang 12X dikurang 6. Ya. Karena X sama dengan 4 ton, terus GFX sama dengan 4 dikali 4 kuadrat kurang 2 dikurang 12 dikali 4 kurang 6. Ya.
sama dengan 4 dikali 16 dikurang 48 dikurang 6. Ya. Sama dengan 64 dikurang 48 dikurang 6. Sama dengan 10. Jadi banyak kertas yang dihasilkan adalah 10 ton. Iya, bagus sekali Ananda Ibu kelas. Kelompok Farhan ya. Jempol 2 untuk Ananda Ibu ya. Oke. Silahkan ada kelompok lain yang menanggapi. Kelompok Sarif gimana kelompok Sarif? Hasilnya pun sama, Bu. Dapat 10, Bu. Ya. Apakah sama jalannya, Nak? Berbeda, Bu. Nah, bagaimana caranya? Kenapa berbeda sama Sarif? Jalannya sama, hasilnya sama ya? Hasilnya sama tapi jalannya beda, Bu. Oke, gimana cara Sarif? Caranya itu G bundaran F, X sama dengan G Fx. Sama dengan G X kuadrat kurang 3X kurang 2. Sama dengan 4X kuadrat. 4 dikali X kuadrat dikurang 12X dikurang 8 ditambah 2. 4X kuadrat dikurang 12X kurang 6. Jadi banyak kayu yang dihasilkan dengan bahan kayu yang tersedia sebanyak 4 ton adalah G bundaran F, X sama dengan G bundaran F sama dikali 4 sama dengan 4 dikali 4 kuadrat dikurang 12 dikali 4 dikurang 6. Ya. Sama dengan 4 dikali 16 dikurang 2 dikali 4 dikurang 6. Jadi hasilnya 64 dikurang 48 dikurang 6 dapatnya 10, Bu. Iya, bagus sekali ya Nanda Ibu ya, kelompok Sarif ya. Jempol untuk Nanda Ibu, bagus. Oke, apakah ada kelompok lain yang menanggapi? Kelompok Rian bagaimana? Hasilnya sama, Bu, tapi jalannya beda. Oh, sama ya, Rian. Hasilnya 10 ton juga sama Rian? Iya, Bu. Iya, bagaimana caranya sama Rian, Nak? Jalannya, Bu. Ya. Bahan dasar kayu yang tersedia sama dengan X sama dengan 4 ton. Ya. Jadi tahap pertama yang dicari jumlah bahan kertas setengah jadi. Oke. M sama dengan Fx. M sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 2. M sama dengan 4 kuadrat dikurang 3 dikali 4 dikurang 2. 4 kuadrat sama dengan 16. 3 kali 4, 12 dikurang 2. 16 dikurang 12 dikurang 2 sama dengan 2. Tahap kedua yang dicari jumlah kertas yang dihasilkan. G dalam kurung M sama dengan 4M ditambah 2. 4, M-nya sama dengan 2. 4 kali 2 ditambah 2. Sama dengan 4 kali 2, 8. Ditambah 2 sama dengan 10. Jadi banyak kertas yang dihasilkan adalah 10 ton. Iya, bagus sekali kelompok ini ya. Bagus Ananda Ibu Rian. Jadi semua Ananda Ibu mendapatkan hasil 10 ton ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Walaupun Ya, Bu. beda-beda jalannya, tapi tetap sama hasilnya enak. Ya benar sekali Ananda Ibu. Jadi banyak kertas yang dihasilkan memang adalah 10 ton. Nah, didapat dari pencarian Kayu sebanyak 4 ton. ya. Jadi memang benar ya, bahwasanya banyak kertas yang dihasilkan adalah 10 ton. Ya, bagus Ananda Ibu. Untuk Ananda Ibu ya. Nah, untuk kelompok yang paling cepat dalam menyelesaikan diskusi dalam WA group tadi, Ibu lihat adalah kelompok 6 ya. Itu yang paling cepat. Aplaus untuk kelompok ini ya. Paling cepat dan paling gesit. Semoga kedepannya kelompok lain dapat mencontohnya. Aplaus untuk kelompok ini ya. Baiklah Ananda Ibu semua. Sekarang untuk mengukur sejauh mana Ananda Ibu memahami materi pada hari ini, Ibu akan memberikan Ananda sekalian kuis yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Setelah Ananda Ibu selesai mengerjakan kuisnya, difoto dan diupload ke Google Classroom. Boleh juga dalam bentuk PDF, JPEG, image, dan game scanner ya. Nah, silahkan dikerjakan ya Nak. Waktunya 5 menit.
Dimulai dari sekarang. Oke, udah selesai ya? Kita bahas sedikit dulu soal kuisnya. Oke, diketahui fx kita, x tambah 1 per x kurang 3. Nah, x kita tidak sama dengan 3, dan gx sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 1. Nah, nilai komposisi fungsi g bundaran f2-nya adalah berapa? Nah, ini pembahasannya ya. Nah, ini cara cepatnya. Nah, G bundaran F2-nya adalah G F2. Nah, F2 sedangkan Fx kita tadi kan ini X tambah 1 per X kurang 3. Nah, jadi F2 kita berarti kita masukkan nilai 2 ke dalam X, fungsi Fx. Oke? Nah, F2 berarti kita masukkan nilai 2 ke fungsi Fx-nya berarti 2 ditambah 1 per 2 dikurang 3. Oke, berarti G kita 2 tambah 1, 3. 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1. Berarti G 3 dibagi negatif 1 berarti berapa, Nak? 3 bagi negatif 1? Min 3. Iya, negatif 3 berarti G 3. Oke, lanjut. Nah, karena Gx kita X kuadrat ditambah X ditambah 1, berarti G kita negatif 3 tadi. Nah, ini G negatif 3 ini ya. Kita masukkan, kita ganti setiap nilai X dengan negatif 3. Berarti negatif 3 kuadrat ditambah negatif 3 ditambah 1. Negatif 3 kuadrat berapa hasilnya? 9. Iya, 9. 9 dikurang 3 ditambah 1. Berapa hasilnya? Tuh, 7. Oke, dapat 7 sama Ananda Ibu semua? Ya, Bu. Dapat nah, sekali berarti pintar-pintar anak Ibu semuanya ya. Bagus Ananda Ibu semua. Oke, sekarang kita refleksi kegiatan hari ini. Nah, apa saja yang telah Anda pelajari pada hari ini? Komposisi fungsi. Iya, bagus sekali Ananda Ibu, komposisi 2 fungsi. Apa yang paling Ananda sukai pada pembelajaran pada hari ini? Belajarnya pakai Senang, Bu. PowerPoint. Senang belajar dengan Senang belajar dengan teman-teman, apa lagi? Belajar dengan praktik. Belajar dengan Kita dengan PPT, Bu. Ya, senang belajar dengan LPDP ya. Apa yang belum Ananda pahami pada pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Enggak ada. Ya. Oke. Baiklah Ananda. Untuk lebih memantapkan pemahaman Ananda semua tentang materi yang dipelajari pada hari ini, nah nanti Ananda kerjakan di rumah soal yang ada pada buku Kasmina dan Toali tahun 2018 yang dipinjam di perpustakaan kemarin. Nah, buku Matematika SMK penerbit Erlangga ya, halaman 55 tentang asah kemampuan. Baiklah, sekarang kita menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Oke, kita diskusikan sama-sama. Misalkan diketahui fungsi fx dan gx. Nah, bagaimana komposisi fungsi gx-nya? Fx atau F bundaran G. F bundaran G. X dilanjutkan fungsi F atau F bundaran G. X dapat ditentukan dengan mensubstitusikan fungsi G X ke dalam Fx. Iya, bagus sekali Nanda Ibu. Yaitu fungsi apa? F, G, Gx. Gx. F bundaran Gx sama dengan apa rumusnya? F, G, F, F, G kali X. Iya, kalau G bundaran F, bundaran F, G, Fx. Iya, bagus sekali Nanda Ibu semua ya, bagus. Alhamdulillah Nanda Ibu sekalian, kita sudah melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini dengan baik ya. Semoga Ananda Ibu
kita memahami materi pada hari ini. Nah, sampai jumpa pada materi selanjutnya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Yang mana Ya, Bu. materi selanjutnya yaitu menentukan komposisi 3 fungsi. Nah, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan Ananda Ibu Farhan. Baik, teman-teman semua, karena materi kita sudah selesai pada hari ini, mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai berjumpa kembali minggu depan ya Nanda. Oke, Nanda. Ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.